oh ini toh kerja cari uang jadi artis, nggak gampang. Jadi kalau semua orang bilang jadi artis tuh enak, nggak susah. Zaman dulu susah. Ngalamin dari yang sampai pernah suatu saat saya nangis, ngerasa nggak bisa, kayak aduh ini kayaknya susah banget ya, kayak gimana sih caranya gitu. Saya belum pernah punya anak, tiba-tiba saya memerankan seorang ibu, anak saya tiba-tiba udah gede, yang sebenarnya seumuran saya gitu loh. Nah itu kan tantangan tersendiri ya, waktu itu sampai nangis gitu kan. Terus pertama harus berimajinasi gitu, gimana pada waktu dulu zaman itu seorang permaisuri bertutur kata, body language, ya susah-susah gampang sih. Apalagi ngebayangin saya udah punya anak, si Angling Kusuma itu Afdal Yusman, seumuran sama saya. Jadi pas saya di lokasi syuting, gue lo, jadi kayak temenan. Pas saya acting saya harus, saya ibu kamu, jadi kayak gimana ya, agak-agak canggung sih waktu itu. Tapi ya puji Tuhan perannya bisa dilakuin dengan baik. Selama 6 tahun terlibat di serial Kolosal, ya pasti banyak ya kejadian-kejadian atau peristiwa yang berkesan gitu buat seorang Dewi Sekarwangi yang harus menjadi seorang ibu dari anak yang seumuran gitu. Tapi apa sih yang paling berkesan selama syuting, dan apa sih yang didapat gitu dari 6 tahun terlibat di Angling Dharma? Kalau yang berkesan itu ya gimana ya saya ngejelasin ya, saya harus flashback lagi nih. Harus flashback lagi ke 20 tahun ya. 20 tahun dulu. Yang pasti proses syutingnya itu nggak sampai proses syutingnya nggak gampang. Saya waktu itu sempat syuting juga kan untuk sinetron Ken Arok Ken Dedes tahun 2012. Nah, saya membandingkan di situ. Kolosal juga ya ini ya. Kolosal juga. Pas saya waktu zaman Angling Dharma itu setiap scene dibuat secara detail. Dari set, dari cara pengambilan gambar, dari pembuatan skenario, itu kayak gimana ya? Saya benar-benar merasakan, oh ini toh kerja cari uang jadi artis, nggak gampang. Jadi kalau semua orang bilang jadi artis tuh enak, nggak susah. Zaman dulu susah untuk ngafalin. Kalau kata orang itu kan di dubbing, kamu nggak perlu untuk ngafalin skenario. Itu nggak benar. Sebentar ya, ini anjing saya, anak saya minta perhatian. Terus saya bilang, saya tetap harus ngafalin skenario karena untuk di dubbing itu kan apa yang saya ucapkan dengan apa yang si dubber ucapkan harus senada dan harus sama-sama pengucapannya gitu kan. Abis gitu apa ya, naik kuda pernah jatuh. Terus ya. Naik kuda pernah dan jatuh. Terus ingat syuting sampai jam 12 malam, jam 2 pagi, besokannya tetap harus sekolah. Baca buku di lokasi syuting sampai karena diancam sama orang tua. Awas ya syuting, tapi kalau nilainya jelek nggak boleh panjang kontrak. Ya. Satu sisi saya suka, tapi satu sisi saya tanggung jawabnya juga ada. Terus kenangan sama teman-teman saya di lokasi syuting juga. Waktu itu kita jadi kayak saudara gitu loh, karena ya 6 tahun itu bukan waktu yang cepat dan produksinya juga lumayan penuh tantangan gitu loh. Terus pengalaman saya di Konde dari pagi sampai pagi 24 jam bulan. Iya itu gak gampang loh ya bunda-bunda. Mungkin
Mungkin bunda-bunda merasakan hanya sekali waktu jadi pengantin ya, gitu seharian pakai sanggul. Nah ini seorang Jill Karissa memakai sanggul 24 jam setiap hari gitu. Itu nggak gampang, bener, itu nggak gampang. Pengorbanan menjadi seorang artis sinetron kolosal itu nggak segampang yang dibayangkan orang-orang.